Hai semua, selamat datang di video pembahasan kami mengenai sistem hukum dan perbandingan sistem hukum yang ada di dunia. Pernahkah kalian berpikir, mengapa sistem hukum di dunia itu berbeda-beda? Ada yang berdasarkan jurisprudensi, lalu ada yang berdasarkan ada undang-undang tertulis. Dalam video ini, kita akan membahas pengertian, macam-macam, serta perbandingan dari sistem hukum tersebut. Yuk kita mulai pembahasannya. Oke, sistem hukum adalah keseluruhan unsur hukum yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Ada 3 unsur utama sistem hukum, yaitu 1. Substansi hukum. Substansi hukum yaitu aturan atau norma yang berlaku, ada yang tertulis maupun tidak, untuk mengatur kehidupan masyarakat di terhadap hukum. Yang kedua, struktur hukum. Struktur hukum yaitu lembaga atau aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa maupun hakim. Yang ketiga, budaya hukum. Budaya hukum yaitu kesadaran atas sikap masyarakat terhadap hukum. Jadi teman-teman, sistem hukum bukan hanya tentang undang-undang saja, tetapi juga tentang bagaimana hukum ditegakkan dan dihormati oleh masyarakat. Sistem hukum secara umum terbagi menjadi 2. Yang pertama ya, civil law atau Eropa kontinental. Civil law berasal dari negara Eropa daratan, terutama ialah negara Prancis dan Jerman. Ciri utama civil law ialah hukum secara tertulis dan dikodifikasikan. Semua aturan hukum yang sudah ada sudah dituangkan dalam undang-undang. Hakim tidak dapat membuat aturan baru, tapi hakim cuma bisa menerapkan aturan yang sudah ada. Negara yang menganut civil law ialah Indonesia, Jepang, Belanda, dan Prancis. Oke, saya di sini menjelaskan tentang hukum. Sistem hukum yang kedua yaitu adalah sistem hukum common law. Sistem hukum common law berasal dari negara Inggris yang didasari dengan keputusan hakim sebelumnya. Hakim sangat berperan besar dalam membentuk hukum. Artinya, keputusan pengadilan di masa lalu menjadi acuan untuk kasus di masa depan. Nah, selain dari kedua sistem hukum tersebut, ada hukum Islam. Dasarnya adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Hukum Islam mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesama manusia lainnya. Negara yang menganut sistem ini antara lain Arab Saudi, Iran, dan Afghanistan. Nah, halo teman-teman. Jadi saya di sini akan menjelaskan perbandingan hukum dari 3 perbedaan yang sudah disebutkan pada sebelumnya, yaitu adalah civil law, common law, dan juga hukum agama. Di mana yang pertama adalah perbandingan hukum dasarnya, yang dimana civil law itu mengatur dari undang-undang yang tertulis, sedangkan common law itu dari penafsiran hakim sendiri. Dan yang Islam itu adalah dari Al-Quran dan juga hadis. Nah, terus yang kedua itu adalah tentang peran hakim masing-masingnya. Itu juga berbeda teman-teman, yang dimana peran hakim dari civil law itu adalah menjalankan hukum dari undang-undang tersebut yang sudah ada tentunya. Dan yang kedua dari common law itu adalah membentuk hukum yang ada, di mana peran hakim sendiri itu memang menjadi membentuk hukum yang ada. Dan yang ketiga itu adalah hukum dalam agama Islam itu sendiri adalah sebagai penafsir dari Al-Quran dan juga hadis. Yang ketiga itu adalah fleksibilitas hukumnya sendiri, di mana masing-masing itu punya fleksibilitas yang berbeda. Yang pertama itu adalah dari yang civil law. Kalau civil law sendiri cenderung kaku untuk fleksibilitasnya. Dan yang kedua adalah common law. Kalau common law memang lebih fleksibel untuk penerapan hukum sendiri. Dan yang ketiga itu adalah hukum agama Islam, di mana hukum agama Islam sendiri memang lebih menuntut keadaan syariah itu sendiri, mana ya tergantung hukum yang ada. Nah, untuk negara yang menganut sistemnya itu adalah yang pertama adalah Indonesia, Jepang untuk yang civil law. Yang kedua itu adalah common law. Kalau common law yang menerapkan sistemnya itu adalah negara Amerika Serikat dan juga Inggris. Nah, yang ketiga itu adalah hukum agama Islam, yang mana penerapnya adalah Arab Saudi. Oke ya teman-teman. Di Indonesia sendiri ada beberapa sistem hukum yang digunakannya. Yang pertama ada civil law atau Eropa kontinental. Yang kedua ada hukum adat yang sudah ada di tengah masyarakat sebelum masuknya hukum sebelumnya. Terus ada juga hukum Islam yang biasanya digunakan di nah, meskipun hukum di dunia ini berbeda-beda, tapi tujuan awalnya tetap sama, yaitu menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat.